illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul adzim. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, terutama nikmatul iman wal Islam wasihati. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya dan tentu saja kita pengikutnya ila yaumil qiyamah. Pak Sekjen yang kami hormati, Pak Ustadz, berkhusus nih Pak Ustadz, Pak Kiai Dr. At-Tabiq Lutfi LCMA, yang selalu juga membersamai kita ya, membagi ilmunya, nasihat-nasihatnya kepada kita. Mohon izin Pak Sekjen, kami laporkan juga KJMNI ini berada di bawah Yayasan YMPP, jadi pegawai Kementerian Pertanian di Masjid Nurul Iman, dan ini adalah volume yang ke-15 kali kami menyelenggarakan kajian. Adapun kajian tiap malam Jumat ini dimulai dengan kita yasinan, mendoakan sahabat-sahabat kita, dan pada malam hari ini kita memang mengkhususkan juga untuk tema Zikrul Maut, ini sekaligus mendoakan, dan tadi tahlil untuk almarhumah Ibu Yunarti binti Suwondo yang berpulang pada hari Ahad kemarin, dan kami atas nama keluarga besar KJMNI dan Masjid Nurul Iman menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, turut belasungkawa, semoga almarhumah husnul khotimah, diterima amal ibadahnya dan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya beserta para nabi, para syuhada, para orang-orang yang mukhlisin, dan mudah-mudahan kita yang kelak juga pasti akan mengikuti ya, tinggal menunggu jadwal saja kita. Oleh karenanya kita menyiapkan juga kalam ini dengan kajian-kajian tematik yang untuk keagamaannya ada dua, fikih dan tafsir dan tematik Islam. Lalu juga ada kajian keluarga, karena kita yakin betul kalau keluarga baik maka pekerjaan di kantor pasti akan beres begitu. Jadi harapannya kita harus memupuk bagaimana keluarga-keluarga kita ASN di Kementerian Pertanian ini makin harmonis, makin bahagia. Harapannya dengan itu kita bisa betul-betul mensupport kinerja kita dengan baik, dan itu menjadi amal soleh kita di Kementerian Pertanian. Dan yang keempat adalah kajian tentang kesehatan, supaya kita selalu menjaga kesehatan, karena tidak mungkin ada kita bisa berproduksi, bisa beraktivitas begitu kalau dalam kondisi kurang sehat. Oleh karenanya beberapa kali kita sudah menghadirkan baik dari cara makan, pola olahraga dan seterusnya. Ini yang kami maintain untuk menjaga juga kebugaran kita di dalam bekerja. Dan selanjutnya pada malam hari ini kita memang tadi untuk doa dan tahlil khusus untuk almarhumah, dan kami mohonkan nanti Pak Kiai Haji Dr. At-Tabiq Lutfi LCMA mohon berkenan nanti setelah kajian juga menyampaikan doa kepada kita, memanjatkan doa bersama kita semua khusus untuk almarhumah, dan tentu saja buat kita secara keseluruhan di Kementerian Pertanian, wabil khusus para peserta kajian kalam ini. Mungkin itu pengantar dari kami, dan biasanya di kalam ini hadir juga pengurus YMPP beserta para senior kita di DKM Masjid Nurul Iman yang selalu membersamai kami. Ada Ayanda Pak Agustin dan kawan-kawan, ini ada juga Pak Jayadi, itu semua yang selalu membimbing dan menemani kami yang muda-muda. Mudah-mudahan di Hari Sumpah Pemuda juga ini kita makin semangat untuk berproduksi
arahan Pak Menteri untuk juga selalu kreatif dan berinovasi. Kami batasi akhirul kalam billahi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hormat Pak Sekjen mungkin bisa berikan sepatah dua kata kepada kami semua yang ada di kajian malam ini. Ya, baik. Terima kasih Bapak Dr. Hewan Makmun, MSP, selaku Ketua Komunitas Jamaah Masjid Nurul Iman. Dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Bapak Dr. Insinyur Kasti Subagiono, untuk berkenan memberikan sambutannya Pak pada hari ini. Kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, utamanya para jamaah Masjid Nurul Iman, komunitas kajian yang luar biasa, diketuai oleh Pak Makmun, Ibu Wakil Menteri barangkali ada. Selamat malam Bu, Assalamualaikum. Para pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian yang tidak disebut kami satu-satu, teman-teman di UPT di seluruh Indonesia, saya melihat beberapa nih teman-teman lama. Kemudian para sesepuh kita, Pak Agustin, ini lama tak bersua Pak. Mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Wabil khusus Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Atabik Lutfi yang kami muliakan, dan Bapak Ibu sekalian hadirin peserta kajian yang berbahagia. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, pada malam hari ini dalam rangkaian kajian rutin sekali lagi atas nama keluarga dan juga Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dan seluruh jajaran Kementerian Pertanian menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, dan wabil khusus para Pak Makmun beserta kelompok atau komunitas jamaah Masjid Nurul Iman yang secara rutin melakukan kajian di malam Jumat. Atas nama juga Sekretariat Jenderal saya sampaikan terima kasih nih Pak Makmun bisa dihidupkan masjid kita dengan berbagai kajian yang luar biasa. Saya memonitor tetapi tidak selalu ikut di dalamnya, begitu, mohon maaf karena waktunya. Iya, siap Pak Sekjen. Iya, ini juga komunikasinya selalu dengan Ibu Kasdi begitu, sehingga Pak Makmun terima kasih ini sudah semuanya di ini. Ya, sekali lagi atas nama keluarga kami menyampaikan terima kasih atas dukungan, utamanya doa kepada ibu kami yang dipanggil oleh Allah pada Ahad kemarin 24 Oktober 2021. Kami mengharapkan dan kita semua doa kita diterima oleh Allah dan ibu kami diampuni segala dosanya, diterima segala amal ibadahnya, mendapatkan tempat yang mulia di sisinya, dan juga mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah. Bapak Ibu sekalian, dan kami juga sampaikan apabila sekali lagi ada urusan ibu kami, urusan duniawi, baik hutang piutang maupun janji apa yang belum terbayarkan oleh ibu kami, mohon diinformasikan kepada kami dan keluarga untuk bisa kami selesaikan dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, saya kira malam hari ini satu kesempatan yang luar biasa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala.
kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan waktu, dan dibimbing oleh Allah untuk senantiasa hadir di majelis-majelis taklim yang sudah Bapak Ibu sekalian hidupkan di masjid kita. Dan itu kami mohonkan juga atas nama Sekjen mengucapkan terima kasih untuk membina umat di lingkungan Kementerian Pertanian, utamanya di Ragunan dan juga sekelilingnya, dan juga masyarakat di sekitar kita. Saya kira Pak Makmun ini bisa terus dilanjutkan. Mohon dikomunikasikan kepada kami apabila ada hal-hal yang diperlukan untuk bisa difasilitasi, kemudian memerlukan kami untuk senantiasa memfasilitasi kajian taklim yang setiap hari Jumat itu diadakan. Mungkin juga untuk hari-hari tertentu atau hari-hari khusus juga bisa mengadakan kajian taklim yang sangat penting. Nah, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini tentu dari topik yang saya pahami, menurut saya sangat juga penting bagi kita selaku umat Rasulullah SAW, senantiasa berzikrul maut. Topiknya bagus sekali, dan saya kira nanti Pak Ustadz akan bisa menjabarkan lebih jelas lagi kepada kita sekalian untuk bekal hidup kita, karena kita memang tadi Pak Mamun sampaikan, kita tinggal tunggu waktu, kita pasti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, cuman sedetik pun kapan kita tidak mengetahuinya, Bapak Ibu sekalian. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai umat beriman senantiasa harus mempercayai terhadap itu, tetapi kita senantiasa harus melengkapi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira demikian. Sekali lagi atas nama keluarga utamanya, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas dukungan moral, material, doa yang kami perlukan kepada ibu kami, pada khususnya dan kita semua untuk senantiasa dekat dengan Allah, dan ibu kami senantiasa mendapatkan ketenangan di alam kubur, mendapatkan tempat yang mulia di sisinya, dan sekali lagi kita mohonkan doa Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa ibu kami mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Sekjen dan keluarganya. Mudah-mudahan Ibu almarhumah dilapangkan di kuburnya dan mendapatkan nikmat-nikmat surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Segenap pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Bapak Dr. Makmun, ada bapak-bapak para senior, para penasehat, para pembina kita, orang tua kita, ada Pak Agustin, Pak Jayadi, ada Pak Dadang, Masya Allah, selalu membersamai kami semuanya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin ar-rasul an-nabi al-amin nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus malam hari ini pengajian kalam kita, pengajian malam Jumat adalah pengajian plus. Ada pengajian yaitu dalam bentuk ceramah, siraman rohani, tapi kita awali dengan doa, dengan zikir, dengan bacaan Yasin, lantunan, salawat, dan mudah-mudahan ini menambah keberkahan majelis kita pada malam hari ini, sekaligus kita mendoakan almarhumah dan seluruh keluarga besar di lingkungan Kementerian Pertanian. Mudah-mudahan rasa syukur kita yang selalu kita panjatkan, Allah Subhanahu wa taala berkenan menambah kembali kebaikan-kebaikan dunia kita, dan insya Allah kita mendapatkan kemuliaan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita mengikuti tuntunannya, bermajelis ilmu, bermajelis doa, bermajelis zikir,
Apalagi momentumnya adalah Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Momentumnya juga ada momentum Sumpah Pemuda. Momentumnya adalah momentum yang sangat mulia. Mudah-mudahan dengan momentum-momentum tersebut semakin mulia, semakin berkah, dan semakin Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semuanya kebaikan-kebaikan, hasanat di dunia. Dan kelak kita termasuk umat Nabi yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Izin Bapak Sekjen, saya menyampaikan screen untuk memudahkan saja, biar ada yang dibaca begitu ya. Kalau secara lisan khawatir tidak ada yang dibaca. Tapi ini sekedar untuk mereview saja bagaimana tema yang diminta oleh panitia adalah zikrul maut dan menyiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Saya setuju yang disampaikan Pak Sekjen tadi, bahwa kita sesungguhnya ya diwajibkan menyiapkan bekal. Kalau diwajibkan, itu hukumnya tidak ada kata lain, kita yakin bahwa bekal itu adalah kebutuhan dan keniscayaan. Untuk kehidupan dunia sendiri, kita siapkan bekal agar produktif, agar terus menghasilkan karya. Bagaimana untuk kehidupan yang sangat agung, kehidupan yang sangat abadi, namanya kehidupan akhirat. Berarti malam ini kita mengingat kematian, namun insya Allah berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, berdasarkan tuntunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, kematian menurut Al-Quran adalah satu kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Bahasanya bukan pasti akan mati, tapi merasakan kematian. Rasa kematian itu adalah pada saat sakaratul maut. Karenanya kita dibimbing dengan doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan. Ya Allah, lancarkan kami saat kami menghembuskan nafas terakhir yang bernama sakaratul maut. Kenapa? Karena kata Allah, kullu nafsin dha'iqah. Dha'iqah berarti merasakan. Bahkan saking beratnya sakaratul maut, digambarkan oleh Nabi rasanya seperti dihunus oleh sebilah bambu yang sangat tajam. Namun insya Allah dengan amal ibadah, dengan doa, dengan bimbingan talqin dari keluarga, dari seluruhnya, maka kita akan dimudahkan oleh Allah. Kemudian orang-orang yang berbahagia adalah kata Allah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Inilah orientasi tertinggi kita. Bahwa betul kita menghendaki kehidupan dunia yang baik. Namun seluruhnya adalah dalam rangka kita mendapatkan kehidupan akhirat yang terbaik. Apa itu kehidupan akhirat terbaik? Dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Bahkan majelis kita pun dalam satu hadis Nabi mengingatkan. Orang yang bermajlis itu berada di taman-taman surga. Kenapa dikatakan taman-taman surga? Karena memang majlis yang dijalankan. Di dalamnya ada lantunan ayat-ayat Al-Quran. Ada zikir, ada membaca hadis-hadis Nabi. Mengikuti tuntunan para ulama, maka disitulah kemuliaan-kemuliaan. Dan kehidupan akhirat, kata Allah yang terbaik adalah jika dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dikatakanlah orang yang sangat beruntung. Insya Allah. Dengan mengingat kematian, kita bertambah beruntung, bertambah bahagia, dan mudah-mudahan kita termasuk yang dihindarkan dari neraka Allah dan didekatkan dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, surat An-Nisa 78. Ainama takunu yudrikkumul maut. Di mana saja kalian berada, kata Allah, kematian akan mendapatkan kalian. Bahasanya yudrikkumul maut. Walau kuntum, meskipun kalian bersembunyi atau berada di benteng yang sangat tinggi, benteng yang sangat kokoh. Kenapa ada isyarat dari Allah demikian? Berarti kematian itu tidak melihat usia, tidak melihat keadaan. Kalau dalam sebuah lagu dikatakan, ya, yang kaya pun mati, ya, yang nggak punya pun mati, semuanya mati. Laki-laki pun mati, perempuan pun mati. Kenapa kematian itu penting untuk kita ingat?
Karena kematian itu adalah sesungguhnya bukan akhir segala-galanya, tapi kematian adalah justru awal dari segala-galanya. Ini memang unik bicara kematian ini, Pak Sekjen. Kita datang ke kubur, kemudian kita mengucapkan salam ke TPU, ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Logikanya siapa yang mau menjawab? Tapi disitulah bahwa sesungguhnya kematian bukan akhir dari segala-galanya, tapi awal. Bahkan sejak manusia berada dalam liang lahatnya, itu masih ada interaksi dengan yang masih hidup. Salah satu yang kita jalankan malam ini adalah doa dan zikir kita untuk almarhumah. Kita sangat yakin bahwa mereka yang di alam kubur itu mendengar. Namun karena alamnya berbeda, tentu tidak mungkin kita langsung mendengarnya. Tapi Allah lah yang maha tahu. Jika tidak disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kita masuk ke atas berziarah ke kubur, kita menyebutkan Assalamualaikum. Padahal kan menjawab salam itu wajib. Tapi karena memang alam kubur, kita mengikuti tuntunan Nabi, insya Allah disitulah pahala mengalir untuk kita yang mengucapkan salam. Dan untuk yang meninggal mendapatkan doa-doa kita semuanya. Sekali lagi, kematian bukan akhir segala-galanya. Tapi kematian adalah awal dari kehidupan. Dan masih banyak kontribusi-kontribusi kita. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur malam hari ini. Kita diingatkan bahwa masih ada hubungan antara kita dengan yang meninggal dunia. Masih orang tua kita mungkin yang sudah sekian puluh tahun. Ya, kakek nenek kita. Tetap kita doakan, Allahumma gfir li wali walidayya, Allahumma gfir lahum warhamhum, Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Kenapa? Karena masih ada komunikasi. Tapi komunikasinya komunikasi doa, komunikasinya komunikasi zikir. Tidak seperti kita yang sesama hidup, komunikasinya bisa berbagai. Namun bahasa komunikasi ini menunjukkan bahwa itulah sesungguhnya kematian menurut Al-Quran. Bukan akhir segala-galanya, tapi insya Allah di dalam kubur ada nikmat-nikmat surga. Berikutnya dihantarkan menuju surga yang hakiki, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu, qul innal mauta dari kematian. Allahu a'lam. Sebagian ulama tafsir surat Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah ini ayat yang ke-8 mengisyaratkan. Ya, ada orang yang tidak mau atau ya lari, ya, minggat dari kematian. Kalau bahasa saya minggat gitu ya. Bahasa Cirebon, bahasanya Pak Jayadi. Minggat dari kematian. Ya, tapi kata Allah, silakan kamu pergi kemanapun, lari dari kematian, maka aku akan buat kematian mendatangimu dalam satu majlis. Nabi kemudian diam dan Nabi menulis di atas pasir. Kemudian membuat garis yang lurus panjang, kemudian ada garis kecil di antara garis-garis itu. Kata Nabi, inilah ya yang akan menjemput kalian. Bisa ada sakit, bisa ada musibah, bisa sehat, bisa beragam. Antara garis panjang itu ada asbabul maut, sebab-sebab kematian, sehingga bagi kita bukan lari dari kematian, tapi kita mempersiapkan kematian. Itu yang terbaik. Seperti kita mau ujian, nggak bisa lari dari ujian, karena pasti kita diuji. Yang paling baik adalah persiapan ujian. Ya. Ketika akan berkeluarga, bukan lari dari tanggung jawab, tapi kita persiapkan kebaikan agar kita termasuk yang mendapatkan banyak kebaikan, karena kita bukan lari, tapi kita mempersiapkan diri. Itulah maksud dari surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-8. Masya Allah. Dimanapun dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti. Waktunya tidak ada yang tahu, demikian pula di mananya tidak ada yang tahu. Ya, dulu ingat ya, kakek nenek saya itu berharapnya meninggal di Mekah. Berharapnya waktu umroh katanya. Berharapnya waktu haji, tapi ternyata tidak. Kenapa? Karena tidak ada yang dapat memastikan. Bisa di kampung itu, bisa di negeri sebelah, bisa di tempat yang lain. Allah sudah menetapkan di Lauh Mahfuz, fulan meninggalnya pada waktu sekian dan akan berada di bumi ini.
semuanya sudah ditetapkan. Inilah tanda bahwa kita diminta oleh Allah mengingat kematian, berarti mempersiapkan. Karena waktunya tidak dapat ditebak, tempatnya tidak dapat ditebak. Nah, kalau kita bisa menebak kan enak. Wah, saya katanya kematian saya tanggal sekian kan enak gitu ya. Atau tempatnya, nanti kita meninggal di tempat ini, misalnya di Ragunan. Kan nggak ada yang bisa menebak. Karena tidak ada yang bisa menebaknya, maka ini tanda bahwa kita lebih baik mempersiapkan daripada kita menebak-nebak. Ya, menebak yang lain enggak aja tidak boleh, apalagi menebak kematian. Saya tenang, matinya masih lama, gitu. Dengan nebak-nebak. Ya. Atau saya kayaknya matinya di sini. Nah, itu nebak-nebak. Betul, di antara ya yang tidak boleh dan tidak mungkin diketahui oleh manusia yang sangat pasti adalah di mana dan kapannya. Kapannya? Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, di mana semuanya tidak ada yang tahu. Dan ini akhirnya, karena kematian bukan akhir segala-galanya tapi awal, maka Allah panggil mereka yang wafat itu dengan panggilan indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Subhanallah. Padahal an-nafsu ada 3. Ada nafsul ammarah, nafsul lawamah, dan nafsul mutmainnah. Masya Allah. Nafsul ammarah ini paling buruk, yaitu suka menyuruh kepada kemaksiatan dan dosa. Pokoknya ya sedikit-dikit berbuat dosa dan maksiat. Tapi nafsul lawamah ini pertengahan, yaitu suka menyesal, ya kemudian bertobat lagi, kemudian berusaha meningkatkan lagi. Yang terbaik nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, hati yang tenang. Makanya orang meninggal kan tenang. Kita masih hidup belum tenang ini. Masya Allah. Kita belum tenang karena masih hidup kan? Di mana kita tidak tahu, kapannya tidak tahu, bagaimananya tidak tahu, nantinya tidak tahu. Yang sudah meninggal, Masya Allah, tenang, sudah selesai. Ya, karenanya dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kita belum tenang, makanya tidak disebut nafsul mutmainnah. Kita baru mungkin nafsul lawamah kalau saya pertengahan. Ya kadang menyesal, kadang begini, kadang naik, kadang turun. Itulah nafsu yang sangat umum. Tapi yang penting kita tidak termasuk an innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu yang selalu mengajak perbuatan dosa dan maksiat. Kalau sudah mutmainnah, kata Allah, ayo kembali kepadaku. Aku adalah zat yang maha meridhoi, sedangkan engkau ya manusia yang jiwanya tenang adalah yang diridhoi oleh aku. Indah sekali. Kita dipanggil dengan panggilan yang sangat indah. Sekarang kita belum layak ya karena kita masih hidup. Mungkin nafsu kita lawamah, nggak ada yang tenang, nggak ada yang manusia sempurna, nggak ada salahnya. Kita berada di posisi tengah. Namun alhamdulillah tidak termasuk nafsul ammarah. Tapi proses lawama itu agar kita mencapai an-nafsul mutmainnah insyaallah. Insyaallah Ibu Yuniarti almarhumah sudah menjadi an-nafsul mutmainnah. Nah, kita belum. Dan insyaallah inilah landasan kita kenapa zikrul maut, mengingat kematian itu penting. Hadirin wal hadirat jamaah yang Allah muliakan. Pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tema ini zikrul maut, mengingat kematian, ini bukan tema biasa. Tapi ini memang pesan Rasul. Rasul memerintahkan kita umatnya memperbanyak mengingat kematian. Aksiru zikra hazimil lazat yakni al-maut. Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan namanya kematian. Kata para ulama, kematian bukan akhir segala-galanya tapi awal menuju kehidupan. Tanpa kematian nggak mungkin ada surga. Baru ada kematian, barulah ada surga. Ya, itulah yang diinginkan oleh siapapun. Masih bisa berinteraksi dengan yang sudah meninggal, doa, zikir, bahkan Bapak Ibu ditambah amal ibadahnya. Saya sangat yakin semua yang meninggal ini meninggalkan banyak sekali ibadah yang berpahala jariah. Ibadah ada 2, kita beribadah selesai. Ibadah jasad, fisik, sholat. Kalau kita sudah meninggal, udah selesai, nggak dihitung lagi oleh Allah. Tapi yang dihitung adalah ibadah yang bersifat jariyah, harta yang ditinggalkan, ya, anak soleh, ilmu yang bermanfaat, ada ya majelis yang
siapkan, ada masjid, ada tempat berteduh, ada sumur, ada berbagai hal. Yang sifatnya ibadah itu tidak berhenti dengan kematian seseorang. Nah, tapi kalau berhenti dengan kematian seseorang, namanya ibadah yang berakhir dengan kematiannya. Inilah kenapa interaksinya, kami yakin, yang meninggal meninggalkan harta. Hartanya diinfakkan, disodakohkan. Hartanya untuk anak yatim. Hartanya untuk kebaikan. Yang dapat bukan yang memberi saja, tapi yang memiliki, yaitu orang tua kita yang meninggal. Ada rumahnya, dipakai ngaji. Yang dapat pahala, anaknya yang tinggal di rumah tersebut. Tapi karena rumah itu milik orang tua pada asalnya, orang tua dapat jariah dari rumah yang dipakai ngaji, dipakai silaturahim, dipakai kebaikan. Bahkan disitulah ada perantara antara dunia dan akhirat yang bernama alam barzakh. Almarhumah dan seluruh keluarga kita yang sudah mendahului kita sedang berada di alam barzakh. Maka kita yang masih hidup, kata Rasul, perbanyak mengingat kematian, karena itulah mengingatkan kita akan kemuliaan yang paling agung, yaitu kemuliaan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah juga berpesan, ini hebat. Orang yang mengingat kematian dikatakan orang yang cerdas, al-qayyis. Kenapa? Kalau dia ingat, maka insya Allah mempersiapkan. Kenapa orang tidak siap mati, tidak mempersiapkan kematian? Karena dia tidak pernah mengingat. Alhamdulillah, ini ya rasa syukur kita. Kita ada majelis malam Jumat, ada majelis zikir, ada majelis kematian, ada majelis yang beragam. Sesungguhnya agar kita diingatkan, oh fulan sudah wafat, fulana sudah wafat. Berarti kita pun akan demikian. Kalau kemudian mengingat, maka itulah dikatakan cerdas, karena kita tidak mungkin sekedar mengingat, tapi mengingat dan mempersiapkan. Kayak besok hari Jumat, ada sholat Jumat. Kita ingat dan kita persiapkan. Oh, besok saya mau keluar kota. Kan dia ingat bahwa besok keluar kota. Maka dia mempersiapkan segalanya agar perjalanannya insya Allah perjalanan yang selamat. Ya, tugas-tugasnya diselesaikan dengan baik. Tapi kalau nggak ingat, sulit mempersiapkan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada pengurus ini. Kita diingatkan malam ini, berarti kita mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena orang yang mengingat kematian, yang mempersiapkan, kata Nabi, al-qayyis, orang yang cerdas, orang yang bijak, orang yang pandai, mandana nafsahu, selalu mengevaluasi dan berusaha mencurahkan semua kemampuannya untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah itu al-ajiz, orang yang hanya memperturutkan nafsu. Kemudian berangan-angan, tenang saja, nanti saya begini. Itu namanya angan-angan. Kita tidak mau sekedar berangan-angan, tapi Nabi memerintah kita, kalau ingin cerdas, ingat kematian, kemudian mempersiapkan. Ingat semua tugas-tugas kita persiapkan. Dan persiapan itu berbanding lurus dengan hasil yang disiapkan oleh Allah. Persiapan berbanding lurus dengan hasil. Dunia kita bekerja dengan baik, hasilnya baik. Ya, kita persiapkan dengan sungguh-sungguh, hasilnya baik. Bayangkan Bapak Ibu, kalau itu adalah persiapan akhirat. Banyak yang mengatakan, tenang Ustaz, akhirat itu ya otomatis datang. Iya, kematian otomatis datang. Yang problem bukan tentang kematiannya, tentang persiapannya. Inilah bahasa dan pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat yang lain, seorang sahabat Ibnu Umar bertanya kepada Nabi, fa'ayyul mu'minina aqyas, lalu manakah orang beriman paling cerdas? Kata Nabi, yang paling mengingat kematian, paling banyak, paling baik mempersiapkan, dan itulah mereka yang dikategorikan al-aqyas. Berarti diakomodasi atau dikumpulkan oleh Nabi dua keutamaan. Mengingat, namun setelah itu adalah mempersiapkan yang terbaik untuk kehidupan akhirat, termasuk bermajlis, ya, saling mendoakan, terus saling bersilaturahim, mengingat ya kebaikan orang tua kita, mengingat sahabat-sahabat, mengingat siapapun, itu adalah bagian dari kita menginginkan bahwa nanti kita termasuk yang dianugerahi oleh Allah. Tidak hanya kebaikan dunia, tapi kita juga mendapatkan kebaikan akhirat, mengingat kematian,
berarti mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengingat kematian adalah membantu orang khusyuk dalam sholat. Di antara cara kita khusyuk dalam sholat adalah mengingat kematian. Ingatlah kematian dalam sholatmu, kata Nabi. Karena jika seseorang mengingat mati dalam sholatnya, ia akan memperbagus sholatnya. Sholatlah seperti sholat orang yang tidak menyangka bahwa besok ia tidak punya kesempatan sholat untuk yang kesekian kalinya. Hati-hati dengan perkara kelak, malah engkau akan mendapatkan uzur karena tidak bisa memenuhi. Nanti saja, maksudnya kelak itu nanti saja. Ya. Kapan sholatnya? Nanti saja. Kapan ibadahnya? Nanti saja. Jangan mengatakan kelak, tapi katakanlah bahwa kita menjalankan sekarang insya Allah, dan itulah diantara orang yang baik sholatnya adalah berarti tanda dia sedang mengingat kematian. Atau memperbanyak kematian, mengingat kematian, berarti akan menjadikan ibadah kita lebih unggul. Ya, menjadikan seluruh kebaikan dunia kita lebih unggul. Jadi orang kalau, begini andaian Imam Ghazali, orang itu kalau kerjanya bagus, amalnya bagus, dengan keluarga baik, dengan teman baik, dengan sahabat baik, itu tanda dia memang sedang mempersiapkan diri. Karena kalau tidak, saya mah tidak baik sama yang lain, nggak apa-apa. Padahal akan dihitung oleh Allah. Maka sekian banyak yang ia siapkan agar mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah. Ada tuntunan dari Syekh Ad-Daqqaq, beliau katakan, siapa yang banyak mengingat kematian, Allah muliakan 3. Dia akan segera bertobat. Hatinya qanaah, selalu puas dengan pemberian Allah, apapun itu, ya, tidak berlebih-lebihan dalam memandang dunia. Terus punya semangat untuk beribadah. Tapi siapa yang lupa kematian, Allah hukum dengan 3. Dia menunda-nunda taubat, nantilah, kelaklah, besoklah, dan sebagainya. Kemudian semua pemberian Allah dia tidak ridha, dia tidak bersyukur, dia tidak qanaah. Dan kemudian ia menjadi orang yang malas beribadah. Begitulah, mudah-mudahan kita terhindar dari 3 yang sangat buruk dan kita menjalankan 3 yang sangat baik agar kita mendapatkan kemuliaan. Banyak mengingat kematian. Berarti kita segera bertobat. Kan kita ingat bahwa nanti ada kematian. Maka tobat kita tidak tunda-tunda. Hati kita menjadi lapang. Qanaah. Ya Allah, karena memang hidup ini sementara, sudahlah, hamba ridho dengan semua pemberianmu. Tapi hamba inginkan satu kemuliaan akhirat. Kemudian semangat beribadah, beramal soleh, berbuat baik. Ya, banyak produktivitasnya yang dijalankan. Karena semangat kita adalah menjalankan dunia dengan sebaik-baiknya, tapi mempersiapkan akhirat dengan sebaik-baiknya. Kalau untuk dunia kita bisa berusaha sungguh-sungguh, insya Allah kita bisa juga usaha sungguh-sungguh untuk akhirat. Kalau bisa untuk akhirat, bisa untuk dunia. Bisa untuk dunia, bisa untuk akhirat. Nah, kadang-kadang kan, ini urusan akhirat, Ustaz, bukan urusan dunia. Urusan akhirat kita bisa bawa ke dunia kita. Urusan dunia bisa kita bawa ke akhirat kita. Dan ini saling, bukan dipisahkan. Kita berkeluarga, ada urusan akhirat? Ada. Kita bekerja kan ibadah, berarti ada akhirat, ada pahala. Kita sholat, iya. Kita berkawan, kita bersahabat, kita membantu, kita meningkatkan produktivitas, kita terus berkarya, kan untuk dunia. Tapi di dalam kehidupan dunia itu sesungguhnya ada persiapan-persiapan akhirat. Kan Nabi begitu ya, baik sama siapapun, kan persiapan akhirat. Nabi itu ya kalau diminta pantang untuk menolak, Nabi pula Masya Allah senyum terus. Nabi itu sangat pemaaf, dadanya lapang. Ini kan menunjukkan Nabi yakin bahwa dengan begitulah seseorang dikatakan sedang mempersiapkan akhiratnya yang terbaik. Subhanallah. Kenapa kita layak mendoakan keluarga, orang tua, dan sahabat? Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu, ada surga untuk keluarga. Ternyata masuk surga tidak sendirian. Ya. Seorang yang soleh, dia akan masuk surga dan Allah persilakan. Jannatu adni yadkhulunaha. Ini surga adil. Mereka penghuni surga masuk ke dalamnya, tapi tidak sendirian. Wa man sholaha min abaihim. Silakan masuk dengan orang tuamu, nenek moyangmu, kakek, mbahmu, dan sebagainya.
kemudian istri atau suaminya. Atau juga silahkan wa dzurriyyatihim, anak cucu semuanya, sebagaimana di dunia Allah kumpulkan, Allah ikat dengan ikatan keluarga, di yaumil qiyamah disiapkan apa nama surganya? Jannatu adn. Ya Allah, mudah-mudahan kita tidak hanya ya dikumpulkan di dunia dengan keluarga, tapi kita dikumpulkan semuanya dengan keluarga, sahabat, orang tua, semuanya di dalam surga Aden Allah Subhanahu wa taala. Dan itu doanya malaikat pemikul arsy. Surat Ghafir ayat 8 ini doa pemikul arsy, doa malaikat pemikul arsy. Yaitu ayat ketujuhnya allazina yahmilunal arsy. Ada malaikat tugasnya itu memikul arsy Allah. Saat memikul itu, maka mereka berdoa, doanya Masya Allah untuk kita. Ya Allah, masukkanlah mereka ini ke dalam surga yang Engkau janjikan. Apa? Dan orang-orang soleh di antara orang tua mereka, istri atau suami mereka, dan keturunan mereka. Yang berdoa siapa? Malaikat pemikul arsy. Subhanallah, kita sedang didoakan. Makanya orang yang paling baik kata Nabi, yang paling baik dengan keluarganya. Subhanallah. Ini keluarga besar KJMNI, keluarga besar Kementerian Pertanian, keluarga besar yang diikat dengan ikatan kebaikan. Insya Allah, ya keluarga-keluarga kita mendapatkan kebaikan dunianya dan kembali kita dikumpulkan oleh Allah. Ini janji Allah. Ini doa malaikat. Dan kita sangat yakin Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kematian itu hakikatnya menurut Al-Quran adalah bertemu dengan Allah. Maka dikatakan al-mautu ibtila'un azim. Kematian itu ujian cukup berat. Ya, banyak ujian ini bisa ya kekurangan harta, kekurangan makanan gitu. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Ini ujian. Tapi ujian paling tinggi adalah wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah. Khusus musibah yang dimaksud adalah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Ini musibah kematian. Meskipun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini boleh untuk yang lain, tapi lebih tepat memang untuk kematian. Ya, makanya ya insya Allah, alhamdulillah sekarang sudah berkurang ya pandemi. Dulu hampir setiap hari ya masjid mengumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah dipanggil ke rahmat Allah. Masya Allah. Itu hampir kadang-kadang ya sehari ada 2-3 pengumuman. Bahkan grup WhatsApp isinya mohon doakan, mohon. Masya Allah, alhamdulillah. Sekarang sudah baik sekali, mudah-mudahan ini ya tidak lama lagi ya pandemi segera berakhir. Tapi inilah ujian paling berat. Saking beratnya Allah katakan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau mereka melakukan itu, maka ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Mendapatkan sholawat, yaitu pujian dari Allah, mendapatkan rahmat Allah, dan mereka selalu mendapatkan petunjuk Allah. Dan disitulah benar. Ujian yang lain mungkin kita mudah ya menghadapinya, tapi ujian kematian berat. Nabi pernah menangis saat putranya Ibrahim wafat, meninggal dunia. Itu Nabi nangis, meneteskan air mata. Kata beliau, inilah tanda sayangku kepadanya. Maka boleh kita menangisi kematian, tapi jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Memang kematian berat. Karena beratnya, maka disitulah hakikatnya bertemu dengan Allah ya di dalam surga, dan juga sebelumnya ada nikmat kubur. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, falyamal amalan shalihan. Hendaklah mempersiapkan amal saleh dan jangan mempersekutukan dalam beribadah kepada Allah dengan apapun. Disinilah hakikat dari kematian itu, bertemu dengan Allah. Maka lihat orang-orang meninggal itu tersenyum karena dia sedang ya bertemu dengan Allah. Ini baru dalam kehidupan. Nanti bagaimana Allah menyiapkan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka berseri karena mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam surga ya. Begitulah hakikatnya, dan Nabi SAW mengingatkan agar kita melepas kematian itu dengan sebaik-baiknya. Kenapa?
Karena kalau orang mencintai berjumpa dengan Allah, senang berjumpa dengan Allah, Allah suka, Allah senang. Tapi kalau dia tidak suka, Allah pun tidak suka. Siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah, Allah cinta. Kalau membenci, Allah juga benci. Aisyah atau sebagian istri Nabi tidak disebutkan mengatakan, kami takut terhadap kematian. Kata Nabi, bukan begitu maksudnya. Tapi seseorang, jika kematian menjemputnya, ia dikabar gembirakan oleh Allah, ada ridhonya, ada kemuliaan. Sehingga tidak ada yang lebih dia cintai, melainkan bertemu dengan Allah. Ketika orang wafat, itu dikabar gembirakan oleh Allah. Fulan, nanti kamu ini tempatnya. Ketika ia melihat tempat yang sangat mulia, ia pun tersenyum. Dan ia kemudian yakin bahwa itulah kemuliaan dari Allah. Sehingga disinilah ya, Nabi mengingatkan istrinya Aisyah, atau dikatakan yang lain, bahwa bukan kita takut kematian. Tapi kita bahagia karena di situ Allah sudah beritahukan ini tempatnya. Betul? Idza wudi'al abdu fi qabri. Orang masuk liang lahat sudah dilihat, diperlihatkan ini nanti tempatnya ya. Ini nanti nikmatnya, ini nanti keagungannya. Betapa dia tersenyum, betapa dia berbahagia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, kenapa tidak tenang? Semua sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah. Dan terakhir Bapak Ibu, tentu apa yang kita maknai dari zikrul maut adalah at-tazawwud, mempersiapkan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah. Tidak ada bekal yang lebih baik daripada takwa. Tapi takwa itu ya amat sangat umum. Hablum minallah takwa, hablum minan nas takwa. Ada orang kesulitan dibantu, takwa. Senyum, takwa, ya. Bekerja dengan sungguh-sungguh, takwa. Memberikan kebaikan kepada keluarga, takwa. Bersahabat dengan baik, takwa. Menjaga lisan, takwa. Menjaga semua, takwa. Jadi bekalnya kan seluruh kebaikan, kata Allah. Orang disebutnya takwa. Bahkan dikaitkan Al-Hasyr ayat 18. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan setiap seseorang hendaklah memperhatikan apa yang sudah disiapkan untuk hari esok. Sebagian ulama tafsir mayoritasnya mengatakan ghad di sini memang esok. Tapi tidak ada esok yang pasti kecuali akhirat katanya. Kalau besok kan belum pasti, ada apa enggak? Ya, dulu ingat kalau kuliah ya Pak Sekjen itu ditanya, gimana kapan jadinya? Besok. Ternyata besok itu bukan besok 1 jam, bukan hari ini Kamis, besok Jumat. Itu besok bisa besok, minggu besok, bulan besok, dan tahun besok ternyata. Masya Allah. Yang paling pasti besok itu yang dimaksud oleh ayat ini adalah mempersiapkan untuk esok, yaitu al-akhirah. Kenapa disebut esok? Pasti datangnya. Hanya kita tidak tahu. Tapi untuk mengingatkan kalau besok kan kayaknya udah dekat sekali gitu ya. Tapi kalau masih jauh, kiamat itu selalu disebut oleh Al-Quran. Qarib, dekat. Kenapa dekat? Karena pasti. Padahal ya dari mulai Allah turunkan Al-Quran sudah diinformasikan kiamat dekat. Tapi sampai sekarang belum. Bukan berarti kok katanya dekat kok jauh. Tidak. Dekat yang dimaksud bukan dimensi waktu, tapi dimensi keyakinan. Bahwa pasti terjadi, namun Allah yang maha tahu, kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bekal dari takwa tadi ya diterjemahkan dengan surat Yasin ayat 12. Luar biasa kalau kita baca. Kenapa tadi sudah dibacakan ya oleh Ustaz Arif tentang surat Yasin. Kami yang menghidupkan orang mati, kata Allah. Kami yang mencatat yang sudah dikerjakan dan yang ditinggalkan. Maaf. Ma qaddamu yang sudah lewat tapi yang ditinggalkan. Ya. Maka beberapa penjelasan tentang ayat ini di dalam hadis Nabi. Jadi tidak hanya yang sudah kita perbuat, yang kita tinggalkan itu masih tetap dicatat. Fulan meninggalkan masjid. Dicatat terus pada orang yang sudah wafat. Fulan pernah mewakafkan mushaf. Itu dicatat padahal orang yang sudah wafat. Kenapa? Allah tidak mencatat hanya yang dikerjakan saat hidup, tapi yang ditinggalkan. Bahasa keren sekarang namanya legasi ya, Dr. Makmun. Legasi. Legasi yang kita tinggalkan. Bisa masjid, tempat ibadah, mungkin ya di situ anak soleh, demikian juga sedekah jariyah. Kenapa? Karena kita ingin ibadah yang dijalankan mengalir. Bukan kita pilih-pilih ya, tapi ibadah sholat jelas wajib ya. Tapi kan ada ibadah yang kita sudah wafat, itu masih menjadi catatan. Bekas-bekas, kalau dulu dimahami, wa asar itu
Orang datang ke masjid kan ada langkah kakinya. Betul itu ya. Makanya sholat, setelah sholat wajib, kita sholat rawatib, sholat sunnah, bergeser dikit. Supaya ada bekas. Ya. Pindah-pindah sholat itu bekas. Kalau sholat Idul Fitri, kita berangkat dari satu jalan, pulangnya jalan yang lain. Supaya ada bekas. Bekas itu yang ditinggalkan. Bisa bekas dari ibadah, bisa bekas harta, bisa bekas yang lain. Yang penting ada legasi. Ada yang kita tinggalkan dan kita mendapatkan itu meskipun kita sudah meninggalkan. Di antara yang disebut dengan atharohum, hadis yang sangat masyhur, jika anak Adam meninggal maka terputus amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah, berarti ibadah harta, ilmu yang dimanfaatkan, ibadah ilmu, dan doa anak soleh, ibadah keluarga. Masya Allah. Ya. Ibadah harta, sedekah jariyah, yaitu yang berkelanjutan, yang berkesinambungan, tidak berhenti, yaitu bagaimana mengekalkan benda yang kita jadikan alat sedekah. Makan dan minum bagus, ngasih makan. Tapi kan sudah selesai ketika orangnya selesai. Tapi ada yang sifatnya sustainable. Terus nggak pernah berhenti. Ya, dulu saya ingat ketika di Badan Wakaf Indonesia begitu ya. Bahwa diingatkan. Ya, ibaratnya itu kita punya telur, tapi tidak langsung dimakan telurnya. Telur supaya menetas ayam. Ayam bertelur lagi, terus nggak berhenti. Subhanallah. Wakafnya Utsman bin Affan itu sekarang jadi hotel mewah di Madinah. Di belakang itu ada ya monumennya wakaf sumur Utsman. Masya Allah. Itu sudah berapa triliun. Bayangkan seorang Utsman bin Affan tadinya hanya sumur kecil. Ada juga wakafnya dari orang-orang Aceh namanya Habib Bugor. Dia punya tanah di Mekah. Kemudian diwakafkan, diberdayakan oleh nazirnya jadi hotel berbintang. Itu subhanallah memberikan kebaikan yang ahli warisnya ya semua keluarga bahkan masyarakat Aceh dapat, dan yang sudah meninggalnya dialirkan pahala. Masya Allah, kita ingin persiapan paling besar itu ibadah yang mengalir. Dijelaskan lagi dalam hadis Nabi apa saja ibadah yang mengalir itu. Masya Allah, di sini adalah ada 7. Ilmu yang ia ajarkan, ilmu yang ia sebarkan. Nasihat bisa juga ya. Kalau sekarang musim media sosial, ya isinya adalah nasihat, isinya ajakan kebaikan. Nah itu berarti ilmunya disampaikan, ilmunya disebarkan. Anak soleh, mushaf yang diwariskan, masjid yang dibangun, tidak masjid harus gede ya, tempat ibadah. Ya mungkin ruang kecil, tapi tempat ibadah. Rumah bagi Ibnu Sabil, ya orang yang melakukan perjalanan, dia butuh ya untuk rehat dan dipersilakan rehat ya, dan disitulah tempat yang disebut sebagai ya tempat istirahat. Ada sungai mungkin sekarang ya dalam keadaan kering di beberapa tempat ini disiapkan irigasinya. Bapak Ibu pertanian, Masya Allah, ini Pak sungainya kami siapkan, ilmunya begini, silakan Bapak yang atur. Subhanallah, sungai mengalir, mendapatkan banyak kebaikan dari sungai itu, airnya untuk pertanian, untuk perkebunan, dan untuk yang lain. Sedekah dari harta ketika ia sehat dan hidup, ketika meninggal masih berlangsung, itu kata Nabi semuanya akan dikaitkan, maksudnya akan tetap dicatat meskipun sudah wafat, sudah meninggal dunia. Jadi insya Allah ya sesuatu yang sangat mulia dari Allah. Bagaimana kita memaknai apa itu hakikatul maut, memaknai bahwa kita tidak berhenti dengan kematian, masih nyambung sampai di dalam surga. Dan semua yang kita tinggalkan ini akan menjadi ya bahan, menjadi investasi kita. Dan kita sangat yakin orang sudah meninggal itu sudah tenang. Kita sangat yakin. Karenanya kita bahagiakan dengan doa. Kita alirkan pahalanya. Kita terus-menerus jaga kebaikannya. Jangan menyebut keburukannya. Jaga kebaikannya terus saja. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Semua yang dijalankan ketika hidup dan yang ditinggalkan pasca kematiannya terus dialirkan oleh Allah. Dan itulah keagungan orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah. Dan kita sangat yakin insya Allah Ibu Yuniarti adalah salah seorang yang banyak meninggalkan anak, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, meninggalkan banyak. Itu akan dimanfaatkan dan menjadi
pintu-pintu atau peluang-peluang pahala jariyah. Sehingga insya Allah kita sangat yakin dan selalu mengingat kematian dalam rangka kita mempersiapkan, dan orang yang mempersiapkan yakinlah hasilnya pasti jauh lebih baik dari yang tidak punya persiapan, apalagi tidak yakin. Tidak mempersiapkan aja tidak bagus, apalagi tidak yakin, apalagi tidak mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal tunggu giliran, kata Dr. Makmun. Sebetulnya dari dulu para ulama mengingatkan tinggal tunggu giliran. Tapi kan kita tidak tahu gilirannya di mana, kapan, bagaimana, kita serahkan kepada Allah. Daripada nebak-nebak, lebih baik kita persiapkan, insya Allah bermajlis, beribadah, jalankan tugas dengan baik, terus meninggalkan kebaikan-kebaikan untuk setelah kita, agar kita dicatat orang-orang yang layak mendapatkan hasanat di dunia, kebaikan dunia dengan keragamannya, dan nantinya hasanat fil akhirat, kehidupan yang sangat mulia di dalam surga, bukan sendirian, bersama orang tua kita semua, istri, suami kita, dan anak-anak kita semuanya. Nanti di surat yang lain, surat At-Tur 72, bahkan dengan sahabat-sahabat yang pernah berbahagia. Bahkan ada riwayat, ya, seseorang masuk surga, kemudian dia ditanya oleh Allah, apakah ada permintaanmu? Ada ya Allah. Aku minta sahabatku yang dulu bareng ngaji, bareng sholat, bareng haji, bareng umroh, bareng sedekah, bareng beribadah, masuk bersama. Kata Allah, panggil saja dia. Itulah kenikmatannya kita bersilaturahim, bermajlis ini. Jazakumullah khair. Terima kasih kepada seluruh pengurus, wabil khusus para pejabat dan pimpinan di Kementerian Pertanian, wabil khusus Bapak Sekjen yang sudah sangat mengapresiasi, bahkan beliau insya Allah mensupport kita semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi aliran pahala untuk beliau, untuk keluarga beliau, dan untuk ibunda beliau yang banyak yang belum sempurna, banyak khilafnya, banyak salahnya. Namun mudah-mudahan ini adalah bagian dari kita saling mengingatkan tentang kebaikan-kebaikan. Wallahu alam, saya kembalikan kepada moderator. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Chatroom, mungkin saya bacakan saja, mohon berkenan nanti untuk dijawab, Ustaz. Yang pertama dari Pak Hendy. Pak Hendy dari Biro Perencanaan ini ya, kalau tidak salah. Pak, izin bertanya, saya mengidap penyakit jantung koroner sudah hampir 4 tahun, sudah sering sakit, sudah banyak mengkonsumsi obat, gitu ya, dan sepertinya kematian itu sudah dekat sekali, gitu. Tapi saya masih takut dengan kematian, gitu, karena merasa belum siap dan belum memiliki bekal. Ya, tentu kita doakan Pak Hendy mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kesembuhan. Amin, ya. Amin ya Allah. Kemudian pertanyaannya, apa tanda-tanda seseorang itu akan meninggal, Ustaz? Dan mudah-mudahan insya Allah kita semua akan meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Mungkin itu, Ustaz, yang pertama. Baik, terima kasih Pak Hendy. Semoga Allah memberikan kemudahan dan insya Allah ya mengangkat penyakitnya dan kembali sehat, dapat beribadah, dapat beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Apa itu tanda-tanda orang yang meninggal? Pertama, bahwa tanda yang pasti tidak ada yang tahu. Tetapi diingatkan dengan sebuah riwayat. Dahulu ada Nabi Musa, pernah berdialog. Nabi Musa didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian, malaikat maut, maaf. Kemudian dia katakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Nabi Musa, waalaikumsalam. Siapa kamu? Saya malaikat maut. Oh, ada apa kedatanganmu? Aku datang hanya berkunjung. Alhamdulillah, cuman berkunjung doang ya. Terima kasih kalau berkunjung. Tapi nanti aku akan datang bukan cuman berkunjung, mengingatkanmu akan dekatnya kematian. Ya, kalau begitu tolong kasih tahu, kabarkan agar aku persiap sedia, kata Nabi Musa alaihissalam. Tiba-tiba beberapa tahun datang dan Nabi Musa sedang beraktivitas, maka ia tanya, apakah kamu datang untuk silaturahim? Oh tidak. Aku datang untuk mencabut nyawamu. Kenapa engkau tidak beritahu? Kemudian dia katakan, sudah banyak pemberitahuan. Pertama pemberitahuan, lihatlah bahwa usiamu sudah bertambah. Lihatlah bahwa mungkin engkau sudah lemah dan sebagainya. Barulah Nabi Musa mengatakan, ya Allah, ternyata isyarat kematian itu sudah engkau beritahukan kepada seluruh umat manusia. Ini secara umum. Tapi secara khusus memang tidak ada. Hanya kita katakan, kita boleh berdoa kepada Allah. Tapi bukan berdoa memohon kematian.
Tapi kita doanya adalah, ya Allah, jika engkau menghendaki kematian, maka wafatkanlah hamba dalam keadaan baik. Ada dulu sahabat memang sakitnya berat. Maka dia matur kepada Nabi, Nabi gimana aku bersikap? Kata Nabi, berdoalah ini. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Wa tawaffani ma kanatil wafat khairan li. Ya Allah, jadikanlah kehidupan ini kehidupan yang lama kalau engkau berkehendak bahwa ini yang terbaik. Tapi kalau engkau berkehendak kematian lebih baik, maka silakan engkau ya panggil hamba dalam keadaan yang terbaik. Kita takut kematian bukan karena kematian itu menakuti kita. Tapi itu adalah fitrah. Kalau orang nggak takut itu bahaya juga, nggak ada iman. Sama dengan orang ujian kok nggak takut, ya berarti bahaya juga. Takut tapi tetap takutnya proporsional. Saya takut tapi saya mempersiapkan. Saya takut karena saya sudah sakit. Saya takut karena sudah ada tanda-tanda dan isyarat. Justru itu bagus Pak Hendi. Kenapa? Agar kita lebih lagi mempersiapkan dan lebih ikhlas, kata Imam Ghazali. Lebih ridho. Karena kalau tidak takut kurang ikhlas. Kurang ridho. Ya Allah, ini aku sakit ya Allah. Engkau lah yang maha tahu. Mudah-mudahan hamba lebih ikhlas, hamba lebih sabar, hamba lebih kuat. Kenapa? Karena kematian hanya di tanganmu. Tapi kalau menghendaki panjang umurku, aku diberikan ikhtiar-ikhtiar, sehingga insya Allah semuanya, apakah ikhtiar dengan sungguh-sungguh baik, ataukah Allah tetapkan yang terbaik, kita serahkan saja kepada Allah. Demikian Pak Hendi, mudah-mudahan bisa difahami. Mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kemudian ini yang kedua ini dari Prof. Erizal Jamal, Pak Kapus ini Pak Kapus PPPT. Baik, silakan. Ustadz memperhatikan Quran surat Al-Munafikun ayat 10, ya, yang intinya kalau orang yang sudah wafat minta penangguhan kematian atau minta dihidupkan kembali ke dunia untuk bersedekah gitu. Nah, kok permintaannya untuk bersedekah gitu, Ustaz? Kenapa tidak untuk sholat atau ibadah yang lain? Baik, Prof. Luar biasa ini. Memang pertanyaan profesor lain ya. Ya. Laula akhartani ila ajarin qarib fa as-saddaq. Kenapa? Ya Allah, berikan tangguh sebentar saja. Kalau engkau hidupkan kembali, ya maka aku akan bersedekah. Kenapa tidak? Fa usolliya atau fa'huj. Ada dua pandangan. Yang pertama, menunjukkan keutamaan ibadah harta. Karena ibadah dua, ada ibadah fisik, ibadah harta. Ibadah fisik ini berakhir kalau kita sudah tidak hidup. Ya. Sholat itu kan ibadah fisik. Nggak sholat, nggak dapat apa-apa. Gitu. Tapi kalau ibadah harta, kita sudah beribadah harta, waktu hidup ya, kita meninggal, kan masih berlangsung itu kemanfaatannya. Nah, yang meninggal dapat. Itulah pembeda ibadah harta dan ibadah fisik, ibadah jasadiyah. Yang kedua, ternyata Prof, ibadah harta itu lebih cepat dan mudah dilakukan daripada ibadah fisik. Maaf, kalau dia minta ditangguhkan 1 menit, dia bisa infak. Tapi nggak bisa sholat. 1 menit, gimana mau sholat? Misalnya dikasih oleh, oke lah, aku kasih 5 menit ya. Ayo, kamu pilih apa? Ya dia sholat nggak mungkin. Dia perlu wudhu, perlu ini, macam-macam. Tapi kalau infak sedekah, Masya Allah, dengan teknologi, klik, sudah ya sudah sampai apa yang diniatkan. Karena memang kemungkinan besar ibadah harta itu dapat dijalankan oleh siapapun. Syarat rukunnya tidak ada. Gitu ya. Nggak ada syarat rukun, berwudhu dulu, nggak ada. Ya, nggak ada pula syaratnya harus di tempat ini, waktunya nggak ada. Waktunya harus ba'da ini, tidak ada. Tapi kalau sholat kan ada waktu khusus. Puasa ada waktu khusus. Panjang pula tuh waktunya. Nah, inilah dua pandangan. Yang pertama, keutamaan ibadah harta dibanding ibadah fisik. Yang kedua, memang waktu menunaikan ibadah harta itu lebih mudah. Syarat rukunya tidak banyak. Ya, Bapak Ibu, infak 5.000 boleh, 1.000 juga boleh. Sedekah berapapun boleh. Bahkan senyum juga boleh. Betapa mudahnya dalam tanda kutip. Tapi kalau ibadah fisik, kan kita perlu wudhu, perlu bersuci, perlu tempat, perlu kalau perempuan ya alat-alat sholat. Nah inilah yang kenapa di antara hikmah surat Al-Munafikun ayat 10 tadi, fa'as-soddaqo, aku akan beribadah harta, disebutkan di situ soddaqoh, tapi semua ibadah harta, mau zakat, mau infak, mau soddaqoh, mau wakaf, bahkan ada hadis Nabi ini luar biasa. Kalau di tanganmu masih ada sebiji korma, dan besok kiamat
tanamlah. Bayangkan. Harusnya kan sholatlah kamu, orang besok kiamat. Tapi tanamlah. Karena kalau ibadah sholat, dalam tanda kutip tadi, ya ada kelebihan, tapi juga ada batasnya. Tapi kalau ibadah namanya sodako, menanam, itu akan dimakan. Kalau bukan oleh kita, oleh burung pun jadi pahala sodako. Oleh siapapun jadi pahala sodako, insya Allah. Demikian Prof. Wallahu a'lam. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Jadi memang luar biasa nih, dengan kemudahan teknologi juga lebih mudah bersedekah. Ini Insya Allah ya. Kebetulan sekalian menyampaikan juga ini. Baik, silakan. Bu yang mau bersedekah lewat KJMNI ya, untuk mendukung kegiatan-kegiatan KJMNI, dapat transfer ke rekening Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 71521000706 atas nama KJMNI Kementan, atau sudah kami share di chatroom. Jadi kami persilakan, tadi kata Ustadz, berapapun sedekahnya insya Allah ya bermanfaat dan ikhlas akan bisa mendukung kegiatan dakwah kita. Baik Ustadz, selanjutnya ini juga ada sharing dari ayahanda kita nih, Ayahanda Agus. Masya Allah, monggo. Dia selalu bersama kita di kajian-kajian kita. Beliau ingatkan juga tentang hadis-hadis Rasulullah tentang pentingnya untuk menyiapkan bekal ya, dalam menghadapi kematian dan kehidupan yang sementara mungkin di dunia ini ya, karena kita seperti orang asing nih kalau di hadisnya ini ya, yang sedang melakukan perjalanan dan akan kembali ke akhirat. Terima kasih Ayahanda Agustin atas sharingnya. Kemudian ini dari Bu Irma, ada pertanyaan juga, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah benar orang yang meninggal diberikan firasat khusus? Ya, karena kalau sering kita takziah, mungkin keluarganya suka cerita, ya mungkin ada hal-hal atau firasat-firasat tertentu yang disampaikan oleh almarhum gitu sebelum meninggal gitu, sehingga seolah-olah apakah memang ada seperti itu, Ustadz? Kemudian yang kedua tentang larangan untuk duduk di atas kuburan. Ya, ini ada dikutip hadisnya apa? Dilarang duduk di atas kuburan, sehingga seolah-olah ini lebih baik ya ketimbang duduk di atas bara api gitu daripada duduk di atas kuburan. Nah, mengapa demikian, Ustaz? Mungkin gitu. 2 pertanyaan dari Bu Irma ini, Ustaz, silakan. Baik ya, firasat atau isyarat itu adalah karunia dari Allah. Maksudnya tidak semuanya orang diisyaratkan. Ketika diisyaratkan, difirasatkan, maka itu salah satu tanda kebaikan. Makanya para nabi itu selalu mendapatkan firasat, mendapatkan isyarat. Orang-orang soleh itu mendapatkan isyarat. Misalnya kita mendengar fulan, oh iya, kemarin dia pesannya kok ini, beda dengan pesan dulu. Kenapa dia pesannya? Ya seolah-olah pesan yang memang mendekati kematian, ini firasat. Atau dia mau minta makanan yang paling lezat, oh jangan-jangan. Ya, tapi jangan kemudian ketika ada orang minta makanan lezat, waduh Pak isyarat, nggak boleh juga gitu. Jadi, kalau begitu kita jadi mempercepat, ya Pak, kok minta yang enak-enak, biasanya nggak enak. Waduh khawatir Pak, enggak, penuhi saja. Namun ini di antara isyarat. Isyarat itu adalah hak Allah. Seperti kita ya akan melakukan apa kan ada isyarat. Jangan hari itu. Kita jadikan isyarat itu ilham dari Allah. Selama kita tujuannya mulia. Melainkan kita berbuat dosa, nggak usah pakai isyarat. Kayaknya saya nyuri besok nih bagus. Nggak ada itu ya. Wah, saya kalau besok ini kayaknya ini lancar. Nggak boleh. Isyarat itu untuk kebaikan. Jadi berbahagialah yang mendapatkan isyarat dan firasat. Itu tanda dari Allah. Tetapi tidak selalu ya bahwa isyarat dan firasat itu mendahului orang-orang tertentu. Itulah di antara tanda kemuliaannya. Jadikanlah isyarat dari siapapun sebagai apa ya? Kita memenuhi. Mudah-mudahan itu amal terakhir kita. Mudah-mudahan itu bakti terakhir kita. Karena kalau tidak demikian, kita kehilangan momentum untuk berbakti kepada orang yang sudah diisyaratkan oleh Allah dengan kematiannya. Wallahu a'lam. Yang kedua, memang ini hadisnya ada 2 makna. Pertama, yang tadi kita sampaikan, orang yang meninggal itu hakikatnya hidup. Orang kita datang aja assalamualaikum, maka kita ada adab dan etika. Tidak boleh menyebutkan keburukan orang meninggal, nggak boleh, karena dia masih hidup, tapi di alam lain. Ibaratnya Bapak Ibu, ya, saya tidak tahu Bapak Ibu di mana, tapi dengan Zoom ini seolah-olah kita ketemu ini dalam majlis. Padahal ada yang di Kalimantan saya lihat, ada yang di mana ini ya, ada yang di mana lagi banyak ini ya.
Tapi inilah alam. Bayangkan alam kubur seperti itu. Ya sudah. Karena dia hidup, kita jaga etikanya. Kita aja tidak mau gitu ya. Ya, kita berada di sini orang duduk sembarangan. Ya, makanya ada adab-adab ziarah kubur. Jangan menginjak, ya jangan duduk, jangan pula ya bermain-main yang merusak kekhusyuan gitu ya. Di kubur kok main-main gitu ya, sendaguro yang berlebih-lebihan. Karena hakikatnya mereka itu hidup. Ya, mereka tidak boleh diganggu. Seperti kita tidak boleh mengganggu antara kita. Cuman kita tidak bisa mendengar karena di alam lain misalnya. Dan tidak ada teknologinya ya. Kalau ada teknologi kita bisa dengar itu. Tapi Nabi pernah mendengar lewat kuburan kok ada menangis. Terus sahabat tanya, kenapa Nabi diam? Ini kuburan ini lagi nangis. Kenapa? Pertama, kurang menjaga suci dia. Yang kedua, suka mengadu domba, menebar fitnah. Nabi mendengar karena didengarkan oleh Allah. Sehingga di situ etikanya. Yang kedua, ini adalah bukan haram dalam arti berdosa besar, tetapi ini makruh. Hindarilah. Jika tidak ada tempat lain, biasanya kan memang tempatnya sulit ya karena sudah rapat. Kalau Jakarta ada tempat yang ini ya bolehlah duduk sementara, tapi jangan lama-lama. Ya karena mayit itu hakikatnya hidup dan mereka tentu dapat merasakan kehadiran kita, cuman kita yang tidak tahu. Ibarat di tempat gelap, di tempat terang. Yang di tempat gelap lihat yang terang, yang di terang nggak bisa lihat yang gelap. Untuk itu adab dan etika yang dituntun oleh Nabi saat kita ziarah kubur, jangan berkata-kata buruk, jangan melangkahi, jangan pula menginjak. Insya Allah ada jalan, kecuali memang tidak ada jalan lain dan kita memang terpaksa ya duduk karena penat, mungkin ibu-ibu jauh perjalanannya. Namun insya Allah sekarang teknologinya sudah ada tempat-tempat ya istirahat untuk disiapkan biasanya oleh para petugas sehingga kita menghindari hal-hal yang kita dianggap tidak beradab kepada yang sudah wafat. Wallahu a'lam. Itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Masih ada beberapa pertanyaan, namun saya tawarkan dulu dari Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung, bisa raise hand. Bapak Sekjen barangkali kalau ada yang mau ditanyakan atau Bapak Ibu yang lain yang masih bergabung bisa raise hand. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa ini? Dadang. Oh iya, silakan Pak Dadang. Mangga Pak Dadang. Pak Kiai, Pak Atabik Lutfi ya. Siap. Ini tidak ada yang harus dipertanyakan karena sudah jelas ya, jernih gitu ya. Saya hanya ingin menyimpulkan untuk diri saya sendiri, tapi umumnya juga untuk semua ini ya. Baik. Bahwasanya semua yang terjadi di alam dunia ini, mulai dari kandungan sampai lahir sampai kematian lagi itu udah bahasa Sundanya itu it had been written, it should to be done gitu. Innallaha likulli syai'in qadir. Jadi udah tetap. Tapi jangan salah paham juga. Masya Allah. Kalau saya ini kadernya jadi orang miskin, ngapain saya harus berusaha? Nah, kalau udah tulisannya miskin ya miskin saja. Kalau saya tertulis jadi orang jahat, kenapa saya harus mempertanggungjawabkan perbuatan saya, kan udah dituliskannya jahat. Jadi itu beberapa kepahaman kadang-kadang bisa menggelincirkan kita di dalam keyakinan yang artinya terbelokkan. Gitu. Nah, saya mencoba untuk mengukuhkan diri sendiri gitu ya. Karena tadi mendengar dari yang bertanya, dari uraian Pak Kiai, seakan-akan kita tanda-tanda kematian itu harus seperti ada berita di WA atau gimana, ada firasat, nggak usah ngaca aja kita pagi-pagi ngaca misalnya, udah ketahuan tuh tanda-tanda itu, rambutnya kok udah putih tuh ya, rambutnya udah putih, terus kemudian ininya juga mukanya udah dia keriput, beda dengan 20 tahun yang lalu, jenggotnya udah ada, itu udah tanda-tanda itu. Jadi kita harusnya bergembira dengan tanda-tanda itu karena artinya pintu barokah,
kalau meninggal itu kan kembali ke rahmatullah, ya. Istilahnya kembali ke rahmatullah. Artinya dan kematian itu adalah pintu gerbang yang indah untuk kembali begitu. Bukan artinya kita tidak takut, tapi takutnya kalau takut sama Allah Subhanahu wa taala beda dengan takut kepada ular, kepada singa. Kalau takut kepada Allah itu takarub gitu. Kita harus lebih mendekat begitu. Jadi beda dengan takut kepada singa, itu harus menjauh kita lari. Kalau kepada Allah kita harus mendekat begitu. Dan mendekat itu memang sudah dekat waktunya. Yang paling dekat kepada kita itu kematian, yang paling jauh itu hari kemarin, itu nggak bisa kembali lagi gitu. Jadi keyakinan saya ditambah oleh Pak Kiai ini, saya menjadi merasa kata-kata itu bukan hanya didengar di kuping, mengalir di hati saya. Artinya saya sangat berterima kasih sekali untuk pencerahan ini karena saya kadang-kadang dengan daya ingat yang sudah menurun itu kadang-kadang jadi kayak apa ya, disebutnya itu pikun apa ya gitu ya, yang dulu pernah diajarkan gini-gini itu udah terlupa. Nah sekarang diingatkan lagi. Ingat bahwa waktu sudah dekat, bagai senja merah. Kalau ingin kembali pada pagi nggak mungkin, malam yang tinggal sedepa. Begitu Pak Kiai. Jadi kita mengingat sesuatu itu, zikrul maut itu jangan menunggu firasat, lihat aja, ngaca aja tiap pagi udah kelihatan itu. Itu Pak Kiai. Mohon maaf saya karena sangat akrab dengan Pak Kiai itu saya berani gitu. Terima kasih, saya senang. Biasanya saya kan pendiam dan pemalu, tapi sekarang alhamdulillah. Ya. Untuk Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dadang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadang, dengan sehat ini. Masya Allah. Juga di masjid dengan Pak Dadang nih. Iya, baik. Mangga. Kita lanjutkan lagi nih Ustadz, ada pertanyaan dari Pak Syukron Amin tentang apa di akhirat nanti amalan apa saja yang bisa membuat kita mendapatkan syafaat dari Allah. Itu kemudian bekal apa saja yang yakin akan diterima Allah di akhirat kelak. Ya. Silakan. Baik, insyaallah dari Pak Syukron, barakallahu fiik. Ya, bahwa semua amal itu ya akan dihitung oleh Allah dan akan dinilai. Syafaat itu kan artinya pertolongan terakhir yang itu terjadi di hari kiamat. Ada dua jenis. Ada yang sedang di neraka, Allah kemudian selamatkan. Ya, Allah entaskan dari neraka. Itu berarti dapat syafaat. Atau yang sudah di surga, tapi Allah angkat derajat surganya. Itu syafaat. Maka dikatakan amal apa saja? Semua amal ibadah untuk mencari ridha Allah. Terutama ibadah yang disebut ibadah berkekalan. Ibadah kekekalan itu ibadah yang bergabung antara jasad dan harta. Seperti ibadah fisik, ibadah sholat, sesungguhnya hartanya ada tapi sedikit, tapi kebanyakan fisik. Seperti ibadah haji itu fisik dan harta. Umroh juga demikian. Bangun masjid itu yakin ada fisik dan harta. Maka ibadah yang kombinasi antara ibadah harta dan ibadah fisik itu lebih mulia. Namun tetap saja semuanya akan dihitung. Sholat akan menjadi wasilah syafaat. Sedekah juga wasilah syafaat. Hanya persyaratannya kita jalankan itu yang terbaik. Kita jalankan sesuai dengan syarat dan rukunnya dan ketentuannya. Maka semuanya akan menjadi syafaat. Namun ada beberapa amal yang disebut oleh Nabi. Seperti puasa, syafaat. Seperti baca Quran, syafaat. Ya, kemudian tadi orang-orang soleh, orang-orang penghafal Quran. Ini ada pengecualian dan itu pengkhususan. Namun secara umum, jika kita tidak termasuk yang khusus tadi, berarti kita insya Allah mendapatkan syafaat dari amal ibadah kita yang umum. Bekalnya adalah takwa, bekalnya adalah ibadah dan amal soleh. Dan tadi diingatkan, kita mencari ibadah yang pahalanya mengalir. Tapi tidak meninggalkan ibadah yang pahalanya tidak mengalir. Saya mah sedekah aja, nggak pakai sholat, ya nggak boleh. Gitu ya. Ini kan kita bicara, jika kemudian kita sudah melaksanakan ibadah fisik, jangan lupa ibadah harta. Aqimus sholat wa atu zakat. Jadi ketika fisik sudah bagus ibadahnya, kita meningkat kepada ibadah yang bersifat hartawi, agar itu semakin kuat lagi nilai jariahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hampir mirip ya dengan Ibu Yuliana, ya sekarang orang tua yang meninggal. Tadi kita sampaikan berdoa, mendoakan, sedekah itu akan mengalir pahalanya.
Termasuk Imam Nawawi mengatakan, kalau kita punya orang tua meninggal, maka apa bakti kita kepada orang tua? Yaitu menyambung silaturahim dengan teman-teman orang tua. Dengan teman-temannya kita jangan mengabaikan. Karena orang tua punya teman, mungkin punya keluarga, mungkin punya sahabat. Maka menyambung. Itu kan kalau menyambung kan masih nyambung. Menyambung, mengingatkan, membawa bahasa kita lah, cenderamata. Terima kasih Pak, dulu Bapak saya ingat dengan ayah saya, dengan ibu saya. Itulah menyambung silaturahim, juga akan mengekalkan pahala untuk orang tua yang sudah meninggal dunia, sehingga variatif sekali. Tadi 7 yang disampaikan oleh Nabi, ditambah dengan menjaga silaturahim, menjaga kebaikan orang tua yang sudah meninggal dunia. Apa yang pernah dipesankan orang tua kita jalankan, supaya itu menjadi pahala jariah juga. Misalnya, jangan lupa sholat ya. Nah, jangan lupa. Berarti kan orang tua kita pernah mengingatkan. Kita jalankan. Orang tua kita dapat investasi pahala dari pesan-pesan yang kita jalankan. Disitulah keagungan orang tua. Berpesan saja, anaknya menjalankan, orang tua dapat limpahan pahala, insya Allah. Demikian karena hampir mirip dengan Pak Syukron ya, mohon maaf. Baik, terima kasih Ustadz. Sedikit lagi ini Ustadz, saya juga akan gabungkan ini pertanyaan dari Pak Adi. Baik. Dan juga Bu Serenada ini. Yang pertama tentang pemakaman Muslim ya. Apakah betul ada hadisnya kalau makam Muslim dengan non-Muslim itu nanti akan terganggu gitu karena yang non-Muslim sedang disiksa. Wallahu a'lam nih. Kondisinya bagaimana nanti? Barangkali bisa dijelaskan. Kemudian yang Bu Serenada, apakah salah jika kita sering meminta untuk disegerakan mati saja? Dan jika ada seorang yang di masa lalunya pernah berbuat kebaikan, namun di ujung matiannya dia bermaksiat, apakah amal baiknya tetap mengalir? Itu saya terakhir mungkin ini ya. Baik, terima kasih dari Pak Adi ya, luar biasa ini. Ya, ini mudah-mudahan disebut oleh beliau tepat ini ya, tren. Ya, tren itu kan berarti tidak ada tuntunannya. Ya, karena kita juga sulit untuk menetapkan, melainkan ya bisa kita tetapkan. Karena di berbagai negara sulit, memang kawasannya sulit, ya penetapannya sulit. Karenanya hadis ini tidak sahih. Ya, karena kita memahami alam barzah itu bukan alam dunia. Misalnya kayak alam dunia kan kita ketemu aja bisa begini. Alam barzah itu meskipun sama-sama dalam kubur belum tentu ada di situ. Dulu ada pesan ya. Misalnya suami pesan, nanti kalau aku meninggal duluan di sini ya di makamnya. Nanti kamu di sebelahnya. Memang nanti ketemu. Enggak juga, tergantung amalnya. Amalnya baik ketemu. Jadi bukan kayak di dunia nih, kalau sekomplek bisa saling ganti tukar makanan, barter, yang enggak begitu. Jadi insya Allah tidak terganggu. Melainkan jika memungkinkan memang baik. Jadi ini masuknya tataran etika, tataran adab lah gitu ya. Seperti kita rumah kan adabnya ya pakai pagar misalnya supaya orang itu juga nyaman, tidak terganggu sama tetangganya kan gitu. Ya, tapi kalau tidak ada pagar ya nggak apa-apa, kayak di kampung mau bikin pagar orang kenal semuanya. Tapi kalau di kota nggak pakai pagar ya dipagerin sama orang kan gitu ya. Jadi tidak ada yang seperti itu, kita yakin Pak Adi bahwa insya Allah. Namun jika memungkinkan, ini adab etika, tentu ada kawasan khusus. Dan sekarang kalau di kita alhamdulillah, tapi saya pernah ke beberapa negara, memang sulit. Dan memang kawasan TPU itu hanya di kita aja, yang di mana-mana pabalatak lah, banyak banget. Di tempat lain kan memang ya tanah itu harganya berapa kan, di kita, Masya Allah. Alhamdulillah. Sehingga di sini tidak ada kewajiban bahwa seseorang dijauhkan. Karena mereka itu alamnya berbeda, meskipun sama-sama di tanah yang sama. Beda kalau dunia kompleks sama, ya pasti ketemu. Minimal pas lewat kelihatan. Tapi kalau alam kubur yang nggak ketemu, ya memang dia bisa ngobrol, Pak, jangan di sini dong. Nggak ada gitu ya. Karenanya ini merupakan bahasa yang tidak sesuai dengan hadis lagi yang lain, bahwa setiap orang yang sudah di dalam kubur itu berada di alam yang lain. Ada nikmat-nikmat kubur, ada siksa kubur. Disitulah pembedanya. Namun insya Allah tidak ada hubungan satu dengan yang lainnya. Masing-masing tergantung amal ibadahnya. Kita boleh meminta disegerakan mati? Tidak boleh. Tapi doanya tadi kata Nabi, jika ujian sangat berat, maka mintalah doanya, ya Allah, hidupkanlah aku. Jika itu kehidupan, kalau kehidupan lebih baik menurutmu.
wafatkanlah aku jika wafat itu lebih baik bagimu. Jadi kita kembalikan ke Allah, jangan kepada diri sendiri. Karena khawatir kita dianggap dalam hadis yang lain mendahului takdir. Lah, dulu waktunya mati kok kamu pengen cepat, kan aku yang menetapkan. Daripada kita salah di dalam memahami itu, lebih baik ya Allah, sekarang aku serahkan kepadamu. Ujian itu berat. Kalau engkau berkehendak, aku masih dipersilakan hidup, jadikan hidupnya baik. Kalau memang engkau yang berkenan, memang aku sudah selesai hidupku, maka kematian pun yang terbaik. Allahumma ahyini maka natil hayat khairan li. Wa tawaffani idza kanatil wafat khairan li. Jadi bukan kemudian malah meminta, karena itu kita sudah mendahului takdir Allah. Tadi pada dan kita sudah ditulis, sudah dicatat. Ya, jangan minta segerakan, tapi ikhtiar saja maksimal insya Allah. Ya, orang yang masa lalunya baik, alhamdulillah. Masa tengahnya baik, alhamdulillah. Tapi ada kunci namanya masa akhir. Itulah kenapa dinamakan husnul khatimah, bukan husnul muqaddimah. Kalau husnul muqaddimah itu awalnya baik doang, ujungnya enggak. Kalau husnul muqaddimah, Abu Umar enggak dapat. Orang awalnya kayak gitu. Inilah penilaian terbaik adalah penilaian akhir. Namun, semua yang dilakukan pasti dicatat. Awalnya baik ya dicatat oleh Allah. Ujungnya dicatat, nanti dikompilasi. Nanti bahasa kitanya di total jenderal. Semua di total. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, kan begitu. Fama ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi semuanya kita jangan mendahului takdir Allah, bahwa orang yang berbuat baik awalnya sudah dicatat. Tinggal nanti nunggu akhirnya. Kalau akhirnya buruk, nanti dipertemukan. Kenapa nih akhirmu buruk? Ada apa nih? Semuanya akan dihitung. Karena sistem penghitungan Allah adalah sistem penghitungan yang paling lengkap, paling akurat, paling tepat. Kayak kita kan menilai, ya Pak Sekjen kan dari awal dinilai. Gitu. Ada harian, ada pekanan, ada bulanan. Namun ada penilaian yang tertinggi, namanya penilaian akhir. Itulah yang kita sering dengan mengatakan husnul khatimah. Kemudian ada zikir yang diprioritaskan. Sesungguhnya zikir itu bebas, tapi prioritasnya adalah perbanyak zikir istighfar, terutama sayyidul istighfar, ya, yaitu sayyid al-istighfar, penghulunya istighfar. Bahkan istighfar ini tidak hanya untuk kehidupan dunia, istighfar untuk kehidupan akhirat kita. Disitulah zikir yang paling prioritas. Dan apapun boleh dilakukan adalah perbanyak istighfar kepada Allah. Ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Ini sayyidul istighfar. Jadi istighfar banyak, tapi ini engkongnya istighfar gitu ya. Puncaknya istighfar. Kita serahkan kepada Allah. Nabi beristighfar satu hari 100 kali atau 70 kali. Berarti kan istighfar itu bukan banyak salah. Enggak. Istighfar itu tanda orang soleh, tanda ingin mendapatkan kebaikan. Jadi kalau orang banyak istighfar, wah kamu banyak dosanya ya. Enggak selalu. Kalau gitu Nabi banyak dosanya dong. Istighfar inilah zikir yang fleksibel, waktunya boleh kapanpun, dan tidak identik dengan kesalahan. Istighfar itu kita memohon terus kepada Allah. Bahkan orang yang tidak berdoa kepada Allah di surat Al-Mu'min ayat 60 dikatakan orang sombong. Orang sombong yang tidak pernah doa, tidak pernah zikir, tidak pernah istighfar kepada Allah. Baik, insya Allah Bapak Ibu. Sepertinya pertanyaan sudah. Alhamdulillah. Ya. Barakallah. Mohon maaf sekali atas kekhilafan dan kekurangannya. Saya kembalikan ke Mas Dhani selaku MC. Tafadhol. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasan dan juga pencerahan untuk kita semua. Dan ya, alhamdulillah ini tema tentang kematian atau zikrul maut tidak membuat kita menjadi takut gitu ya, tetapi justru semangat untuk mempersiapkan bekal kita sebelum kita kembali kepada kematian begitu, dan mudah-mudahan juga menjadi semangat beramal bagi kita semua. Dan izin kami sampaikan lagi sebelum nanti Ustadz menutup dengan doa untuk Bapak Ibu yang ingin bersedekah, berinfak, membantu dakwah di KJMNI bisa menyampaikan infak sedekahnya, transfer ke rekening Bank Syariah Indonesia atas nama KJMNI Kementan di nomor rekening 71521000706. Dan kami sampaikan juga bahwa saldo keuangan KJMNI sampai dengan per tanggal 28 Oktober hari ini
yaitu sebesar Rp506.969. Jadi kami persilakan bagi yang ingin berinfak atau bersedekah, dan juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang sudah berinfak, bersedekah kepada KJMNI, semoga Allah SWT membalas dengan pahala dan rezeki yang berlipat ganda. Demikian Bapak Ibu sekalian, kami mohon Pak Ustadz untuk mengakhiri kajian kita dengan sama-sama berdoa untuk kita semua. Mudah-mudahan pengajian kita malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustadz. Baik, Bapak Ibu semua, Bapak Sekjen yang saya hormati, para pengurus, para penasehat, orang tua kita yang selalu mendampingi kita niatkan tulus malam hari ini berdoa untuk almarhumah Ibu Yuniarti binti Suwondo, demikian juga untuk orang tua kita semua, keluarga kita yang sudah mendahului kita. Dengan doa kita yang tulus setelah bermajelis ilmu adalah doa yang mustajab di sisi Allah. Di antara doa mustajab setelah beramal soleh. Dan majelis ilmu ini amal soleh karena ada ayat Quran, karena ada hadis Nabi, dan saling mengingatkan dengan kebaikan. Kita awali doa dan munajat kita untuk almarhumah dengan lafaz ataupun dengan membaca Ummul Kitab ala hadhi niyyah wa likul niyatin salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Amin. Wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ya Allah wa li walidina ya Rahman warhamhuma ya Rahim. Kama rabbayana shighara. Khususan di ummina Ibu Yuniarti binti Suwondo, khususan di abaina wa ummahatina wa li masyayikhina wa li ulama'ina wa li asatizatina. Allahumma laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha waghsilha bil ma'i was salji wal bar wa naqiha min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu min ad-danasi wal bar. Allahumma ati daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha. Allahumma ij'al qabraha rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Ya Allah, ampuni kami semua, kedua orang tua kami, keluarga besar kami ya Allah, khususnya Ibu Yuniarti binti Suwondo. Ya Allah, ampuni dan rahmati, jadikan kuburnya taman-taman surgamu. Jadikan Engkau menerima amal ibadahnya, Engkau tinggikan derajatnya di sisimu, dan mendapatkan surgamu, dipertemukan kembali dengan keluarga-keluarganya, sebagaimana janjimu, jannatu an yadkhulunaha, wa man salaha min abaihim, wa azwajihim wa dzurriyyatihim, innaka antal azizul hakim. Allahumma antas syafi, la shifaa'a illa shifaa'uk, shifaa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, jika ada yang sakit di antara kami, sehatkan, sembuhkan. Perkuat kesabaran ya Allah, perkuat ikhtiarnya ya Allah. Jadikanlah sakitnya adalah meningkatkan derajatnya, mengampuni dosa-dosanya. Allahumma taqabbal minna a'malana, salatana, siyamana, infaqana, sadaqatina. Terima dari kami amal ibadah kami, salat kami, puasa kami, infak sedekah kami, semua kebaikan kami ya Allah kepada sesama kami, baik hablum minallah maupun hablum minan nas. Jadikanlah berat timbangan kami. Ya Allah, Allahumma taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal. Amin.